Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang di sini aku mau nanam tanaman-tanaman yang sudah kemarin dibuat lasanya garden bed. Di sini sudah ada lasanya garden bed dan sekarang kita akan menanam dengan companion planting atau kita menanam dengan beragam tanaman di satu bedengan atau di dalam satu raised bed. Nah, pertama-tama untuk menanam itu yang kita lakukan adalah misalnya kita punya pot atau polybag seperti ini, kalau bisa saat kita mengeluarkan tanaman, saat kita hendak menanam itu jangan sampai akarnya terpisah dari tanahnya. Jadi kita lihat seperti ini supaya apa? Supaya tanamannya tidak stres, kita meminimalisir tanaman itu stres seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa akarnya itu tetap bersama dengan tanahnya seperti ini. Nah, ini ada tanaman tomat di sini, kita langsung saja tanam tanaman tomatnya. Nah, ini kita tidak perlu menambahkan media tanam lagi karena memang di lasanya garden bed ini di atasnya sudah dipenuhi dengan kompos dan media tanam. Bismillah. Oke. Nah, ini kita sudah tanam. Di sini sudah ada tanaman tomat. Kemudian di bedengan ini ada tanaman apa saja selain tomat. Nah, di sini ada tomat. Nah, ini kan tomat itu tumbuhnya ke atas ya. Nanti kita akan pasang ajir atau penyangga tomat. Nah, sebelah tomat kita bisa menanam. Di sini ada cabai. Jadi cabai, tomat dan juga terong itu satu keluarga. Jadi kalau dia ditanam berdekatan itu mereka cocok seperti itu. Di sini sudah tanaman tomat, cabai, kemudian tomat, cabai. Kemudian kita juga cabai dan tomat ukurannya itu cukup tinggi gitu ya, cukup besar. Nah, di bawahnya supaya kita bisa memaksimalkan ruang, kita menanam di sini ada tanaman sawi-sawian. Ada sawi, ini ada arugula, di sini ada sawi dan juga ada lettuce gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga menanam tanaman yang beraroma. Jadi dalam satu bedeng baiknya kita menanam tanaman yang beraroma. Fungsinya apa? Itu sebagai repelen gitu. Jadi serangga-serangga itu sensitif terhadap bau-bauan. Jadi dengan kita menanam tanaman yang beraroma itu akan menguntungkan bagi tanaman-tanaman yang kita tanam gitu. Tanaman yang beraroma yang sudah ada di sini, kita ada mentol. Di sini kita ada mint, jenis mentol. Kemudian juga di sini di pojok sini, pojok kanan dan pojok kiri. Pojok kiri kita sudah ada lemon balm. Jadi lemon balm ini juga sama keluarga mint juga, dia lemon balm. Itu baunya seperti lemon. Dan juga selain mint dan lemon balm, teman-teman kalau punya seperti rosemary, kemangi, kemudian apalagi ya, min-minan, terus kemudian jinten, itu bisa ditanam di dalam bedeng sebagai aromatik gitu, tanaman yang beraroma. Kemudian di pinggir sini kita ada bayam Brazil. Nah, bayam Brazil selain tadi tanaman annual, kita punya tanaman perennial. Jadi tanaman perennial itu adalah tanaman yang saat sekali kita tanam seperti ini, dia akan selalu bisa kita panen. Jadi dia akan semakin banyak dan terus kita petik gitu. Beda dengan sawi yang tanaman annual mungkin 2-3 kali panen sudah habis. Tapi tanaman perennial seperti bayam Brazil itu bisa berkali-kali panen seperti itu. Nah, ini bayam Brazil di sini. Nah, untuk bayam Brazil sendiri, kalau misalnya teman-teman sudah menanam bayam Brazil dia semakin besar, kita bisa memetik lagi, bayam Brazilnya, kemudian kita tanam lagi, langsung tancap ke dalam tanah. Nah, ini bagus gitu, jadi dia akan terus tumbuh gitu dengan cara stek batang seperti itu. Nah, kemudian selain di sini ada bayam Brazil sebagai cover crop dan juga di pinggiran sini sebagai tanaman perennial, kita ada di sini bunga-bungaannya, ada marigold, dia yang akan bersimbiosis juga dengan tanaman tomat gitu ya, untuk mengontrol nematoda di dalam tanah, dan juga ada pacar air. Jadi di dalam suatu bedeng bukan hanya tanaman aromatik, tapi kita juga perlu hadirkan bunga-bungaan. Dia sebagai pengundang polinator dan juga predator seperti kepik itu suka tinggal di tanaman bunga seperti itu. Jadi mereka perlu dihadirkan di dalam bedeng seperti itu. Dan terakhir kita ada comfrey di sini. Buat teman-teman yang belum tahu tanaman comfrey ini tanaman dynamic akumulator. Jadi dia akarnya bisa mengambil hara di dalam tanah ke daunnya.
Jadi daunnya ini daun pupuk. Jadi kita nanti kalau sudah besar, kita bisa lakukan chop and drop. Kita pangkas, kita taruh di tanah menjadi hara bagi tanaman-tanaman sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjut menanam. Oke, baik, kita sudah selesai menanam tanaman ini dalam satu bedeng seperti ini, kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 meter ya, kurang lebih. Itu kita bisa menanam berapa jenis tanaman? Sekitar lebih dari 8 jenis tanaman gitu ya, macem-macem. Tadi ada tanaman anualnya, ada tanaman perennialnya, ada bunga-bungaannya, dan juga ada tanaman yang beraroma atau herbs seperti itu. Nah, setelah ini jangan lupa untuk disiram. Setelah ini akan saya siram menggunakan mol. Jadi kita akan menyiram menggunakan mol. Di sini saya sudah ada mol POC Kelor Toge. Itu merupakan mol vegetatif, jadi sangat bagus untuk fase vegetatif saat dia tumbuh gitu ya, sebelum fase berbunga. Nah, ini nanti cara membuatnya bisa dicek di YouTube Kebun Hanif seperti itu. Nah, ini kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan POC Kelor Toge Pepaya. Nah, ini dengan kita menyiramkan mol ataupun POC, kita menambahkan mikroorganisme ke dalam tanah. Jadi semakin banyak mikroorganisme dan kehidupan di dalam tanah, tanahnya akan semakin sehat. Dengan tanah yang sehat, nanti tanaman yang tumbuh di atasnya juga akan sehat. Seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini kurang lebih cara menanam berbagai macam tanaman di halaman, di bedengan dengan berbagai macam jenis tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.